Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya lagi di garasi taksi bengkel spesialis ekstraksi yang ada di Cilengsi. Buat teman-teman yang udah subscribe, like, and comment, terima kasih banyak. Yang belum, mohon untuk subscribe-nya supaya kita bisa lebih semangat lagi share mobil-mobil bekas taksi ya. Terutama untuk teman-teman yang mau beli atau memang sudah beli terus banyak masalah dengan mobil-mobilnya. Harapan kita adalah nanti bengkelnya bisa ngasih solusi buat teman-teman tuntas tapi murah. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Nah, teman-teman, mungkin di luar sana banyak banget yang jual mobil, jual beli mobil dan lain-lain. Kita fokus di perbaikannya khusus taksi, terutama Vios Limo, Yaris ya. Yaris boleh masuk, Vios juga boleh, sama aja. Soluna juga boleh masuk, yang lain juga umumnya boleh. Ada Splash juga, tapi mungkin kita akan lebih mudah untuk ngerjain mobil-mobil yang biasa kita kerjain ya. Nah teman-teman, ini di depan saya ada mobil Gen 2 tahun 2012. Mungkin teman-teman ada Yaris, ada Vios, ada lagi 2023, 2013 ke atas Gen 3 juga. Ada masalah yang rata-rata teman-teman udah ganti semua tapi ternyata masih bunyi. Jadi udah ganti terot, ball joint, long terot, terus apalagi bos arm semua udah ganti. Tapi ternyata mobilnya masih bunyi gitu, masih bunyi geluduk-geluduk. Nah itu kira-kira apa? Nah mungkin teman-teman pernah ada kasus setelah dicek ternyata rakstirnya. Ini banyak, mungkin untuk ekstraksi udah banyak banget ya kasus rakstirnya. Dan teman-teman bingung bagaimana cara penanganannya. Teman-teman bisa mampir ke garasi taksi, bisa kita cek, nanti kita konsultasi penanganannya dan biayanya. Sebelum teman-teman kesini kita coba sharing lagi gimana biayanya berapa, terus kira-kira pengerjaannya bagaimana. Jadi saya udah ada catatan buat teman-teman yang ada kendala di rakstir ya untuk Vios Gen 2. Jadi gini teman-teman, untuk rakstir itu kendalanya rata-rata bunyi ya, duk-duk gitu, duk-duk biasa begitu, biasa bunyi begitu. Nah, treatmentnya bagaimana? Jadi ada dua treatment yang teman-teman bisa lakukan untuk mobil ini, yaitu beli baru atau diservis. Nah, beli baru atau diservis. Nah, balik lagi ke budgetnya teman-teman. Untuk mungkin banyak yang menganggap mendingan diservis, ada juga mending beli baru. Semuanya nggak ada yang mending, semuanya pilihan yang terbaik. Kenapa? Teman-teman yang servis mungkin akan terkendala budget, makanya dia lebih baik servis daripada dibiarin. Teman-teman yang mungkin ada dananya ya lebih baik beli, pasti kalau memang nggak terkendala dana. Jadi semuanya benar, lebih baik diservis benar, beli baru juga benar, tergantung dari kantong masing-masing. Jadi nggak usah berdebat lebih baik beli atau lebih baik servis. Kalau memang duitnya banyak ya lebih baik beli, udah pasti itu nggak usah didebatin. Misalnya duitnya banyak, tapi kalau memang duitnya misalnya kita dananya pas-pasan atau memang cukupnya buat servis ya servis aja. Jadi tidak usah diperdebatkan masalah itu. Nah masalahnya sekarang kira-kira kalau beli berapa, yang penting begitu ya teman-teman. Kalau beli berapa, jangan sampai teman-teman udah beli tapi ternyata bermasalah. Misalnya ini original bla bla bla, ternyata bukan original, atau mungkin teman-teman udah habis banyak ternyata bermasalah. Nah oke teman-teman, kalau teman-teman memang mau ganti original, versi saya menurut saya lebih baik ke bengkel resmi. Kalau mau ganti yang original, lebih baik ke bengkel resmi, dengan catatan ya biayanya pasti lebih banyak. Tapi ya tadi teman-teman bisa bergaransi gitu, bisa bergaransi dan bisa lebih aman kalau teman-teman ada dananya. Tapi kalau teman-teman memang dananya misalnya terbatas, teman-teman bisa cari aftermarket. Jadi saya udah nyatet ya. Jadi teman-teman, ini saya coba kasih simulasi harga rakstirnya. Jadi harga rakstir yang teman-teman misalnya bisa dapat itu biasanya pertama itu yang merek Hiker ya. Merek Hiker itu harganya kisaran di 1.700.000. Itu di online 1.700.000, ada yang 2 juta, ada yang 1.700.000, ada yang 3 juta bahkannya. Itu mereknya Hiker, tapi rata-rata di 1.700.000. Nah itu teman-teman bisa jadi aftermarket untuk penggantiannya ya. Teman-teman bisa pakai yang ada mereknya seperti Hiker. Ini bukan iklan nih, itu kebiasaan aja. Nah teman-teman juga bisa pakai yang Cina Lexus. Tapi ini suka ada apa? Ada persepsi yang kadang-kadang ada ori ya, ori 2 juta, ori 2,5 juta. Nah yang menurut kita sih ori nggak ada yang harga di bawah 3 juta, kecuali memang orinya
ori yang aneh-aneh lah, misalnya ya selundupan atau apalah misalnya dari bengkel, nggak tahu lah itu. Tapi kalau ori Pak kisarannya di 7 juta sampai 9 juta. Asumsikan saya untuk original 8 juta. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya dari bengkel dibilang ori harganya di bawah 8 juta, di bawah 5 juta lah, itu saya pastikan bahwa itu bukan ori. Ya. Jadi itu bisa dipastikan bukan ori, tapi bisa juga ori sih, tapi 99% itu bukan ori. Bisa jadi itu adalah ori yang mirip ori. Jadi misalnya ya dari Cina lah atau apa. Itu kemungkinan seperti itu. Nah, apakah bagus apa enggak balik lagi teman-teman. Sesuai budgetnya, cuman menurut kita sih lebih baik beli yang ada mereknya, misalnya Hacker atau apalah yang memang misalnya ada Bensko misalnya. Lebih baik beli yang seperti itu. Kalau memang misalnya ada yang merek-merek Cina atau Lexus ada misalnya bagus, teman-teman boleh komentar yang bagusnya yang seperti apa supaya kita bisa sharing ke yang lain. Oke teman-teman, itu opsi yang pertama adalah beli. Jadi beli itu teman-teman punya opsi 3 opsi. Bisa beli original, bisa beli Cina Lexus, atau bisa beli Hacker atau merek lain yang semisalnya Hacker. Nah, ada lagi opsi lain, itu kan opsi pasti mahal lah, 1.700.000 plus servis segala macam, pasti teman-teman habis di sekitar 2 juta lebih. Apalagi yang original anggap teman-teman siapin dana sekitar 10 jutaan sampai 12 juta untuk yang originalnya. Mungkin ya anggaplah 9 juta lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman untuk yang memang teman-teman udah gatel misalnya dengar suaranya tapi cepat pengen dengan dana terbatas, bisa ada asumsi lain. Bisa dengan teman-teman servis. Nah, untuk di kita biaya servis berapa? Biaya servis di kita adalah 350.000 untuk rak setirnya. Atau misalnya teman-teman rusak, bos setirnya akan kita ganti dengan harga 70.000. Kalau misalnya oriannya belum pecah masih bisa kita akalin, berarti teman-teman cukup servis di 350.000. Sudah bongkar pasang. Jadi kurang lebih seperti itu untuk servisnya rak setir ya. Teman-teman untuk servis rak setir biasanya itu ada rangkaiannya. Nah, misalnya teman-teman misalnya kita lihat terot atau long terotnya rusak, itu kemungkinan harus diganti kurang lebih. Kalau misalnya kanan kiri 350, long terotnya 300. Karet rotinya kemungkinan kalau memang udah rusak juga kita ganti. Tapi untuk servis rak setirnya itu di 350.000. Nah, terus ini kan jadi pertanyaan nih, kok ada tambahan ini? Nah, tambahannya adalah ketika kayak karet roti itu semuanya biasanya ganti. Nah, terus kalau memang misalnya teman-teman perbedaannya beli baru itu terot sama long terotnya sudah ada kalau beli baru. Tapi kalau memang misalnya servis itu dilihat kondisi. Kalau memang bagus nggak usah, tapi kalau rusak berarti diganti. Tergantung kondisi terot dan long terot. Nanti teman-teman bisa konsultasi di teman-teman mekanik untuk proses servisnya ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Silahkan mampir ke garasi taksi. Kita biasa ngerjain Gen 2, Yaris juga biasa, Gen 3 yang EPS. Yang untuk minyak nanti kita bahas lagi untuk Gen 1-nya. Kita bahas tersendiri untuk mobil yang rak setirnya minyak. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ada gambaran jadi teman-teman tahu bagaimana yang harus dilakukan ketika ada trouble di rak setir. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.